Peci pecinan. Coba. Baik, ini berapa? Keduanya Pak, kurang cepat. Pas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amrin watin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA 1 Banjarnegara. Pagi ini kita akan memulai dengan kajian Ramadan di hari yang pertama kajiannya, tapi kita sudah melampaui puasa di hari yang kelima. Pagi ini kajian akan saya isi dengan berkaitan dengan puasa, fikih puasa. Mungkin anak-anakku sekalian sering mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membolehkan puasa, yang membatalkan puasa, itu pasti sering mendengarkan. Tapi pagi ini akan saya bahas lagi agar apa? Agar menjadi pengingat. Karena kalau tidak sering disampaikan, kadang 1 tahun kita nggak menjalani kegiatan untuk puasa di bulan Ramadan, nanti lupa, maka saya akan sampaikan lagi. Oke, saya mulai. Saya akan membacakan kitab Matan Nabawiyan At-Taqrib, ini karya Ibnu Suja. Mana kitab ini adalah kitab yang sering digunakan oleh pesantren-pesantren Indonesia, bahkan hampir fikih dasar di dunia itu mayoritas menggunakan fikih dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab siap. Ini kitab yang membahas berkaitan dengan puasa. Basaro itu wujub siam. Ada syarat wajibnya puasa itu ada 4. Arba'atul asya, 4. Yang pertama al-Islam. Yang pertama itu Islam. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Islam dulu baru boleh puasa. Kalau belum Islam itu ya di bulan Ramadan ini tidak disyaratkan untuk berpuasa, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Di Islam dulu baru puasa, meskipun di agama lain pun ya ada puasa, masing-masing agama itu memiliki puasa. Kalau Yahudi itu ada namanya Yom Kippur, kalau Nasrani ada puasa Paskah. Setiap agama memiliki, bahkan umat-umat terdahulu pun yang berpuasa. Nabi Nuh itu puasa, Nabi Adam itu puasa Yaumul Bait namanya, tanggal 17, 13, 14, 15. Oh, Yahudi itu yang Kippur puasa 40 hari. Itu. Tapi kalau dalam puasa di bab ini, di puasa Ramadan itu namanya, puasa Ramadan itu wajibnya itu Islam. Islam dulu, syaratnya Islam dulu baru wajib berpuasa. Yang kedua, wal buluh, yaitu balik. Balik itu perkara di mana seseorang sudah mendapatkan hukuman dosa ketika melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu namanya balik. Ukuran balik kalau laki-laki itu ketika sudah balik ya sudah mimpi basah, atau bisa dikatakan sudah sudah mengeluarkan mani bahasa. Kalau perempuan sudah menstruasi. Tapi dalam beberapa kitab fikih itu laki-laki di usia 15 tahun meskipun belum mimpi basah itu dianggap sudah balik, sudah terkena kewajiban puasa. Kalau perempuan usia 9 tahun kurang 16 hari tahun usia itu pun sudah dianggap balik meskipun belum menstruasi. Tapi patokan umumnya ya tadi, kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki sudah dipaksa. Kalau usia di bawah itu namanya usia tamyiz. Itu boleh tidak menjalankan puasa, tapi orang tua itu wajib memberikan pelajaran berkaitan dengan puasa. Ada 2 hal di sini. Orang tua yang mempunyai anak di usia tamyiz dia sekitar 7 sampai 10 tahun.
Di situ orang tua nggak boleh terlalu longgar. Longgar dalam arti setelah puasa nggak apa-apa lah, belum apa kado saiki itu nggak boleh seperti itu. Tapi punya kewajiban untuk mengajarkan, ataupun mengajarkan tapi memaksa. Anak usia itu disuruh puasa, kalau nggak kuat nanti dimarahin, itu nggak boleh. Itu dolim nanti. Jadi di situ orang tua itu mengajarkan anak itu kewajiban, mengajarkan anak usia Kamis untuk berpuasa, tapi dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, wal ngaklu, yaitu berakal. Jadi tidak punya kewajiban bagi orang yang tidak punya akal. Gila, nggak boleh puasa, nggak punya kewajiban puasa, ataupun apa ya, akalnya nggak sempurna. Yang sempurna dia nggak punya kewajiban. Ataupun orang tua yang sudah pikun, karena nggak ada akalnya, maka boleh tidak menjalankan puasa. Dan yang keempat, yaitu wal qudratu ala syiyam, mampu untuk menjalankan puasa. Mampu di sini sudah tidak sakit atau tidak sedang bepergian atau memang mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya wa faraidus shaumu arba'atu asya. Syarat wajib dan rukunnya. Tadi syarat sekarang wajib dan rukunnya itu juga ada 4. Yang pertama itu niat. Jadi puasa itu nggak sah kalau nggak niat, dan niatnya itu di malam hari. Niatnya di malam hari. Kan ada hadis yang menyampaikan tidak diterima puasanya orang yang tidak berniat di malam hari. Cuman kalau lupa terus niatnya itu di pagi hari, itu hanya satu imam yang membolehkan itu. Dari beberapa ulama fikih semua sepakat. Ketika malamnya tidak niat, maka puasa besoknya dianggap tidak sah. Dan di situ pun tidak boleh untuk membekukan puasanya. Itu tetap harus puasa dan nanti harus mengqadha. Tapi kalau Imam Ahmad itu boleh untuk niat di pagi hari ketika lupa. Malam itu nggak niat, pakai lima bengi orang niat lupa. Itu boleh niat dengan nawaitu sholat dengan antain fardhu syahri Ramadan ditakli dan Imam fardhulillah kita ta'ala. Intinya seperti itu. Kalau ulama lain, ulama fikih yang lain sepakat ketika malam harinya tidak niat untuk menjalankan ibadah puasa, maka puasanya besoknya dianggap tidak sah. Tidak ada puasa baginya. Seperti itu. Ada yang niatnya 1 bulan sekali, ada Imam Malik, Takwid dan Imam Malik gitu. Yang jelas harus ada niat. Semua ibadah harus ada niat. Dan niat itu awal. Sholat, puasa, zakat, haji itu kalau nggak ada niat itu nggak sah. Apapun itu. Yang kedua, wal imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Artinya kita puasa ini punya ya harus menahan diri dari makan dan minum. Terus wal jima, berhubungan badan, watak majul kiyah, watak mudil atau muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Oke. Jadi itu adalah perkara-perkara yang harus kita ketahui berkaitan dengan dan syarat dan rukun. Selanjutnya, ini yang membatalkan puasa, ini yang kalian harus paham. Karena kadang pada lupa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asrat asya'a. Jadi ada 10 hal perkara yang membatalkan puasa. Ma sholli amdan ila jawfir ra'si. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke lubang kepala. Lubang kepala itu ada hidung, mulut, sama telinga. Ada perkara yang masuk ke 3 lubang itu, maka dianggap batal. Kalau mulut, itu ukurannya itu menelan. Jadi kalau nggak nelan itu nggak batal. Kita naruh permen di mulut, kalau nggak ketelan itu nggak batal. Tapi kalau sampai ketelan, batal. Kita mencicipi makanan, itu selama nggak menelan itu nggak batal. Cuman pertanyaannya kalau kita ini nelen ludah itu gimana? Nah, nelen ludah itu yang pertama tidak membatalkan puasa kalau ludah itu ludah sendiri. Itu nggak batal. Kalau ludahnya orang lain ya. Terus yang kedua, selama ludah itu masih dalam mulut. Kalau sudah keluar, maka gigal diambil lagi itu batal. Yang ketiga, ludah itu belum bercampur dengan zat lain. Dengan permen, dengan es krim, dengan apa itu, maka tidak batal. Ukurannya itu nelan. Kalau kita wudhu, berkumur, itu boleh nggak ketika puasa? Boleh. Kan itu sunnah.
Kalau kita menaruh sesuatu itu hukumnya sebenarnya makruh. Kalau kalian wudhu dan berkumur terus kaget ketelan itu airnya, itu nggak apa-apa karena itu nggak sengaja. Tapi kalau naruh sesuatu di mulut meskipun itu ketelan kan nggak batal, terus kepleset jatuh akhirnya ketelan, itu malah jadi batal karena menaruh sesuatu itu makruh. Kalau puasa wudhu berkumur saja nggak apa-apa. Yang makruh itu ketika kita bersiwak atau bersikatan ketika matahari sudah tergeser, itu makruh. Baru duhur itu, setelah duhur itu. Tapi kalau berkumur enggak memakruhkan. Bahkan ketika tadi berkumur terus kepleset atau kaget ketelan itu tetap mendapat pahala dan tidak batal puasa. Nah, kalau yang itu mulut. Yang kedua itu hidung. Hidung itu sesuatu yang akan batal ketika yang masuk dalam hidung itu sampai pada rongga yang apabila terkena air itu panas. Sini sampai sini. Tapi kalau cuma cuma ngopil itu nggak batal puasa. Betul itu nggak batal. Tapi kalau sampai terlalu dalam sampai rongga yang apabila terkena air itu kok panas, maka itu batal. Dan yang ketiga itu telinga. Telinga tidak batal ketika kita memasukkan sesuatu minimal itu seukuran jari kelingking kita. Begini. Kalau kelingkingnya orang lain ya, kalau mungkin lebih kecil malah betul. Tapi kalau kelingking sendiri itu, tapi kalau pakai cotton bed atau pakai rumput gitu, itu malah bisa membatalkan puasa. Tapi kalau masih pakai jari kelingking sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa. Oke. Itu yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan pada kepala, mulut, hidung, dan telinga. Terus pertanyaannya, ketika bulan puasa kita itu meneteskan obat tetes mata, itu batal enggak? Itu enggak batal. Pokoknya mulut, hidung, sama telinga saja. Atau kita ini suntik itu ya selama suntiknya itu tidak itu enggak batal. Wal huknatu fi ahadis sabila ini. Yang kedua yaitu sesuatu yang masuk ke dua lubang. Ya, lubang depan dan lubang belakang. Nah, itu laki-laki atau perempuan. Apabila ada sesuatu yang masuk ke situ maka batal. Apapun. Bahkan kalau perempuan itu sedikit sekali. Masuk sedikit, makanya ketika bagi maaf ya ini karena ini kajian PK ya dianggap ini sebagai ilmu bukan bukan saru tapi harus tahu kan ketika sedang berpuasa itu ketika sedang beristinja atau bahasanya cebok itu menggunakan perut jari rata jangan sampai perut jarinya itu ada yang karena itu bisa membatalkan puasa. Jadi di bulan puasa ini nggak boleh menggunakan obat keputihan dimasukkan atau menggunakan obat sembelit itu kan dimasukkan, itu batal puasa walaupun sedikit yang masuk. Nah, sesuatu yang masuk di dua lubang itu akan membatalkan puasa entah itu laki-laki ataupun perempuan. Walqa ibul qabdan atau mutah dengan sengaja. Dengan sengaja di sini itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja seperti orang hamil atau orang yang membau alergi sesuatu, mungkin bau mutah, bau durian, nanti mutah, itu nggak batal puasanya karena nggak sengaja. Cuman karena tadi mutahan itu hukumnya najis, maka ketika habis mutah itu dicuci dulu mulutnya. Kalau setelah mutah kok langsung menelan ludah itu bisa batal puasanya malah. Dibersihkan dulu, pastikan mulut itu bersih karena mutahan itu hukumnya najis. Dan ketika kita telan maka akan membatalkan puasa. Walaupun ludah yang tadi itu tidak membatalkan puasa, tapi karena bercampur dengan zat lain, mutahan itu maka akan membatalkan puasa. Jadi kalau kita ini berkendara atau alergi bau yang menjadikan kita ini mutah, maka pastikan bersihkan dulu mulutnya pakai air, baru kita boleh menelan ludah. Kalau nggak dibersihkan mulutnya dan zat mutahan tadi bercampur dengan ludah kita dan ketelan, maka akan membatalkan puasa. Selanjutnya wal wadi'u amdan fil farji. Ini bagi nanti kalian kalau sudah menikah bersama istrinya di bulan puasa tidak boleh hubungan badan dengan sengaja. Itu nanti akan membatalkan puasa.
itu walaupun sedikit, maaf ya, ini walaupun sedikit dengan sengaja maka batal. Padahal kalau seseorang yang berhubungan badan dengan sengaja di bulan Ramadan, maka nanti dianjurkan untuk memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dianjurkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut kafaratnya. Masih 2 bulan berturut-turut, semuanya seorang bapak ibu ini melakukan hubungan badan siang hari sengaja itu. Nanti setelah itu suruh melakukan puasa selama 2 bulan. Hari 54 batal, mengulangi lagi. Terus pokoknya 2 bulan harus betul-betul tidak berhenti. Kalau yang perempuan itu menstruasi dulu berhenti, jadi lanjut lagi nggak apa-apa. Kalau dari 2 bulan itu yang batal, maka itu hukuman kafarat bahasa. Tapi apabila tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut karena sakit atau karena sudah tua atau mungkin ada penyakit lain, maka dianjurkan untuk memberikan makan kepada 60 fakir miskin dengan ukuran 1 mud. 60 fakir miskin. Terus pokoknya kalau bulan puasa, yang sudah menikah kalian, pokoknya jangan sampai melakukan hubungan badan di siang hari, karena itu akan membatalkan puasa dan harus membayar kafarat. Terus selanjutnya wal haid itu kalau untuk perempuan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai, karena haid itu kan kita harus tahu siklusnya. Biasanya jam berapa, hari apa. Kalau sudah sampai situ, kita harus ingat dengan betul. Soalnya apa? Seumpamanya pada hari tertentu, perempuan itu haid. Dan haidnya itu 3 menit sebelum buka. Contohnya bukanya itu jam 6 kurang seperempat lah ya sekarang ini. Kurang 10 menit. Nah, keluar darah haidnya itu jam 5.49, 1 menit sebelum buka. Itu tetap batal puasanya. Tidak bisa kita mengatakan, wah tanggung, itu enggak bisa. Itu tetap dianggap membatalkan puasa. Hanya hati-hati, haid, nifas, wal haid, wan nifas, melahirkan, itu batal meskipun kurang 1 menit menjelang buka. Jadi harus tahu, kita pantau terus ketika di hari-hari menjelang haid, pastikan bahwasanya haidnya itu setelah berbuka. Kalau siang sih pasti itu batal puasa. Terus yang selanjutnya wal junun itu gila. Nah ini kalau berkaitan dengan hilang akal, ini perlu diperhatikan. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, kalau orang gila itu membatalkan puasa, walaupun gilanya sebentar. Contoh, sahur jam 10 gila, edan, terus jam tengah 11 kemari, itu batal puasanya otomatis. Walaupun cuma sebentar. Makanya kalau gila itu batalkan puasa walaupun sebentar. Ini hilang akal yang pertama. Yang kedua, hilang akal karena pingsan. Nah kalau pingsan itu nggak batal puasa. Contoh, sahur subuhan terus jam 11 itu pingsan, jam 12 kok siuman, itu dia nggak batal puasanya. Memang hari itu boleh, kecuali kalau pingsannya itu habis sahur belum sampai masuk waktu subuh pingsan. Lah sadar-sadar itu ketika isya, lah itu dia nggak dianggap puasanya. Tapi kalau pingsannya sudah masuk hari di mana dia berpuasa, maka itu tidak batalkan puasa. Pingsan. Kalau gila tadi walaupun sedikit tetap batal, kalau pingsan selama pingsannya itu tidak batal. Nah, yang ketiga, hilang akal karena tidur. Itu tidak membatalkan puasa. Tidur. Bahkan ketika kalian itu tertidur, udah niat kan, beda tadi dengan pingsan. Kalian itu udah niat puasa. Pas sahur, lagi nunggu subuh, ketiduran. Allah ketangi-tangi kak udah isya bangun, itu dianggap sah puasanya. Cuman sholatnya wajib mengqadha, sholatnya wajib mengqadha. Nah itu 3 hal yang berkaitan dengan hilang akal. Yang pertama tadi gila, kalau gila itu udah pasti batal puasanya. Yang kedua itu pingsan tidak membatalkan puasa.
selama bisanya itu sudah masuk. Dan yang ketiga adalah tidur. Tapi kalau puasa dari sahur sampai maghrib tidur dok ya bangetan itu. Puasa dijadikan ajang tidur. Terus yang terakhir waridatu yaitu murtad. Murtad itu pindah atau keluar dari agama. Itu juga membatalkan puasa. Dan perlu diketahui kalau berkaitan dengan murtad, orang kalau murtad seumpamanya Islam sampai usia 20 tahun, terus dia ini keluar dari agama sampai usia 25 tahun, berarti 5 tahun. Itu nanti masuk Islam lagi. Terus sholatnya wajib mengqadha 5 tahun itu. Puasanya pun wajib mengqadha. Kalau Islam keluar dan masuk Islam lagi, itu waktu di mana dia keluar dari agama itu wajib mengqadha. Beda dengan orang yang mu'alaf. Dari kecil itu memang agamanya itu bukan muslim, entah itu Nasrani dan sebagainya, tapi masuk Islam itu nggak harus mengqadha, berdiri langsung, itu langsung dari awal. Beda dengan orang yang murtad keluar agama, kok masuk Islam lagi, maka seberapa lama dia keluar dari itu harus mengqadha. Itu ya, itu 10 hal yang membatalkan puasa. Itu kalian harus paham betul. Jadi tidak ada pertanyaan kalau puasa disuntik itu batal enggak? Ya enggak batal ketika nyuntiknya tidak di mulut, atau nyuntiknya tidak di telinga. Terus kalau puasa cabut gigi itu batal enggak? Ya enggak batal selama giginya enggak ketelan, berdarahnya enggak ketelan, itu enggak batal. Cuman yo aneh-aneh, puasa-puasanya butuh-butuh malah. Ukurannya gitu. Ataupun puasa meneteskan obat mata itu batal enggak? Ya enggak batal kalau neteskannya di mata. Tapi kalau neteskannya di mulut atau di telinga itu bisa batal, di hidung itu. Ya, kalau di mata itu enggak batal. Nah, kalau infus itu batal, sepakat gitu. Sepakat itu ketika infus itu membatalkan puasa. Kalau injeksi suntik itu beberapa ulama pendapat itu sepakat bahwa injeksi ya, vaksin injeksi itu tidak membatalkan puasa. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang tadi mensyaratkan rukun dan yang membatalkan puasa. Ini satu lagi. Mayustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, ta'jil fitri wa ta'khirus sahur. Yang pertama adalah mendahulukan, menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Itu sunnah dalam puasa. Jadi meskipun sunnah dalam mendahulukan berbuka, kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa atau emosi bahasanya. Buka langsung seperti makan, minum itu nggak boleh. Kita harus punya adab di situ. Hamdalah, baca bismillah, yang elegan, terus orang ngelih banget, atau langsung minum gluk ya, itu nggak ada adabnya. Jadi menyegerakan berbuka, tapi harus dengan adab yang baik. Terus mengakhirkan sahur. Memang kalau di negara kita ini ada namanya imsak. Imsak itu sebagai space jarak antara azan dengan. Tapi kalau di negara lain itu memang tidak ada. Karena ulama-ulama dulu kita ini sudah tahu bahwasanya orang-orang kita ini kalau tidak dikasih peringatan kadang bablasi gitu. Jadi ternyata sangat baik. Karena ukuran imsak itu ketika azan masih menelan itu batal. Sedangkan waktu azan itu kadang jadwalnya itu kan bahaya sekali. Bisa jadi puasa kita itu gugur kalau kita masih terpaku pada azan dan kita masih menelan atau masih minum jangan waktunya. Makanya ulama-ulama kita dulu menerapkan itu imsak atas pesan antara azan dan beliau sangat membantu kita meskipun ada beberapa menit menjadikan kita tidak. Terus yang ketiga,
wa tarkul hijrata min kalam, atau membiasakan berbicara yang baik. Dan puasa ini sunnah untuk menjaga. Terus pertanyaannya gini, kalau bulan puasa kok kita ini berbohong, kita ini berdusta, kita itu mencaci, memaki, itu batal nggak puasanya? Ya nggak batal, karena itu tidak masuk pada bagian 10 perkara yang membatalkan puasa. Cuman kalau sampai kita berbohong, memaki, menghibah, itu akan merusak pahala puasa, rusak pahalanya. Nah itu lebih berat lagi, kita puasa seharian tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasanya tetap sah, cuman sampai keluar kalam-kalam mulut, bahasa umpatan-umpatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, maka rusak pahala puasa. Dari itu di bulan puasa ini mari kita jaga mulut kita, telinga kita, mata kita, karena puasa itu ada tingkatannya. Yang pertama itu puasa tingkatan paling rendah, itu tingkatan di mana orang puasa hanya menahan lapar, haus, berhubungan badan, cuman itu top menahan itu. Tingkatan kedua itu puasa di situ menahan lapar, haus, sambil menahan mata kita dari penglihatan yang tidak baik, menahan telinga kita dari pendengaran yang tidak baik, menahan mulut kita dari perkataan, umpatan yang tidak baik. Itu tingkatannya. Puasa tingkatan yang paling tinggi itu ketika di bulan puasa ini kita mampu menahan mulut kita dari makan dan minum, dari perkataan kita, terus menahan mata kita dari penglihatan yang baik, telinga kita, terus mulut kita, sama kita menahan diri dari pikiran dan hati kita. Sampai tingkatan itu kita mau berpikir yang tidak baik, bisa menahan hati kita melakukan perkara-perkara perasaan yang tidak baik, kita bisa menahan. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ini puasanya sudah dari sejak berpikir sudah puasa. Itu hal-hal yang disunahkan dalam pada puasa. Intinya di bulan puasa ini mari kita jaga kita, jangan sampai bulan Ramadan itu dijadikan hanya sebagai rutinitas. Jadi datang puasa, tapi tidak ada progres bagi kita. Intinya ya ketika seterusnya bulan Ramadan, kualitas ibadah kita, kualitas pribadi kita sebagai manusia, kualitas keilmuan kita dalam beragama itu ada peningkatan. Jangan hanya rutinan saja harus puasa lah, jangan hanya seperti itu. Maka itu nanti akan merugikan. Mungkin itu saja kajian pagi ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.